Umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kebaikan Tuhan sungguh tidak terbatas. Pada hari ini, kita menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas limpahan berkat bagi kita semua, secara istimewa bagi imamnya, Romo Felix Mahendra SVD. Senandung syukur akan kita gemakan, lantunan pujian serta mazmur kegembiraan akan kita madakan untuk memuji kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang telah dengan cuma-cuma menganugerahkan rahmat imamat kepada Romo Felix Mahendra SVD. Pada hari Kamis 30 Oktober 2024 yang lalu, di Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua, melalui penumpangan tangan Uskup Keuskupan Denpasar, Monsinyur Sylvestersan, bersama seorang konfraternya, yaitu Romo Felix Mahendra SVD, yang adalah putra pertama dari pasangan Bapak Yulianus Budi Sabtono dan Ibu Magdalena Sri Wahyuni dari lingkungan Santa Maria Fatima Tegal Jaya, telah mendapatkan urapan imamat suci demi membaktikan dirinya kepada Allah dalam setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Perjalanan panggilan sebagai imam SVD tentunya bukan semata-mata hasil jeripayahnya sendiri sebagai manusia, tetapi hal itu rupanya disadari oleh Romo Felix SVD sebagai kehendak, rencana, dan karya Allah yang sangat luar biasa pada dirinya. Hal ini tercermin dalam moto tabisannya pada Roma 8 ayat 28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Umat beriman terkasih, marilah kita dukung, kita doakan supaya perjalanan mendekati rencana dan panggilan Allah sebagai Imam SVD, Romo Felix SVD bersama-sama dengan para Romo SVD lainnya dan umat yang dipercayakan kepadanya dimampukan menghadirkan Sang Gembala Agung, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga semakin banyak orang menerima pewartaan Sang Sabda dan mengalami keselamatan sejati. Marilah sekarang kita semua berdiri menyambut perarakan imam baru bersama para imam dan petugas liturgi lainnya memasuki gereja dengan tabuh gegilak. Lalu kita bersama-sama membuka seluruh rangkaian misa perdana Romo Felix ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Intensi kita pada hari ini, kita berdoa bagi seseorang dan keluarganya yang mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan. Kita juga mohon berkat dan perlindungan bagi seorang ibu yang merayakan ulang tahunnya yang ke-37. Kita juga bersyukur bersama seseorang yang doanya terkabul, doa novena 3 Salam Maria, dan juga syukur atas ulang tahun untuk Nicolao Bramantoro J.E. yang ke-19 dan Martin Lucio da Costa Darut yang ke-6. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi. Ya, beberapa umat mengganggu saya. Romo, ini bukan misa perdana, karena misa perdananya kemarin di pekuburan Batu Lumbung. Jadi, pada pagi hari ini, saya merayakan misa perdana untuk pertama kalinya di paroki yang tercinta ini. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta kasih itu bukan hanya soal perkataan, bukan soal omongan saja, tetapi cinta kasih itu harus terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih menyadari bahwa terkadang kita kurang mencintai, kurang mengasihi sesama dan diri kita sendiri. Maka dari itu kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak untuk mendengarkan sabda Allah pada hari ini dan juga dikuatkan oleh rahmat Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kita memuji dan memuliakan Allah. Menuji Widi Sang Haji Pemerintah, baca pada sami tersedagingnya, pujian langsung semangat kemuliaan, terasani damai langgang selaminya. Menuji Widi Sang Putra Penebus, Santau rasami idengerangkus, pujian langsung semangat kemuliaan, terasani damai langgang selaminya. Menuji Widi Roh Suci Penglipur, nuntun kaulah ngungsi Sang Maha Luhur, pujian langsung semangat kemuliaan, terasani damai langgang selaminya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, Kau buka sumber kebahagiaan yang diperuntukkan bagi kami sejak diciptakan. Semoga perintahmu tetap menjadi Kudus-Mu memandu jalan panggilan kami sebagai pelayan umat, sehingga hamba-Mu ini dapat menunaikan tugas dengan baik. Dan semoga oleh pelayanan dan pengabdian kami, iman, harap, dan kasih dapat bertumbuh subur dalam hati umat-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan saruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung.
Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi. Satu ketika, Santo Vincentius Apaulo, ini cerita dari dosen saya, dia sedang misa di biaranya. Ketika sedang misa, di luar sana ada yang teriak-teriak, "Tolong, tolong, beri saya makan. Tolong beri saya makan." Sementara itu, Romo Vincentius sedang merayakan misa. Ada konfrater banyak di situ, ada rekan-rekan imam lainnya. Romo Vincentius langsung pergi keluar memberi dia makan. Teman-temannya heran, kenapa kok tiba-tiba ketika misa pergi, ditinggal pergi begitu saja? Vincentius katakan, "Saya mendengar Yesus yang berteriak dari luar." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, agaknya Injil hari ini mau mengatakan hal yang sama. Tadi kita mendengar bagaimana seorang datang kepada Yesus tanya, hukum yang pertama dan utama itu apa? Hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan ketika hal itu dikatakan oleh Yesus, orang ini juga mengamininya. Orang ini mengatakan, ya memang mengasihi Allah dan mengasihi sesama jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga daripada korban persembahan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya peribadatan kita bukan hanya di gereja ini saja, tetapi di kantor, di rumah, ngumpul sama teman-teman, di situ kita bisa beribadah juga loh. Peribadatan itu tidak dikungkung oleh ruangan saja, tetapi semua tempat bisa menjadi tempat beribadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kalau kita ngomong cinta kasih, mengasihi, terkadang pikiran kita itu terlalu idealis, terlalu jauh. Mengasihi siapa? Orang yang miskin, orang yang sengsara, orang yang sedang dalam situasi perang. Bapak Ibu, coba lihat sekeliling kita. Coba lihat anak-anak kita. Coba lihat suami kita, istri kita. Istri Anda maksudnya, bukan istri saya ya. Bukan istri kita. Coba lihat mereka, teman-teman Anda. Terkadang cinta kasih itu terlalu lebar, terlalu luas sampai lupa sama yang paling dekat. Lupa yang paling dekat. Cinta kasih itu bukan soal romantis-romantisan. I love you baby. Tidak. Tidak soal memberi bunga. Tidak soal kalau ke gereja pakai baju couple gitu ya. Tidak itu. Tetapi cinta kasih itu sebenarnya sederhana. Kalau misalkan kita duduk bareng, mbok ya HP-nya ditinggal dulu, dilihat pasangannya yang cantik, yang ganteng. Hari ini ada apa di kantor? Nah, memberi perhatian. Terkadang cinta itu terlalu rumit. Ternyata sebenarnya itu sederhana. Dan yang sederhana itulah yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia memang terbatas. Kasih kita itu terkadang lemah. Kasih kita itu terkadang ada syaratnya. Kalau kamu begini, saya mau mengasihi kamu. Kalau saya begitu, kamu harus begini. Ada syaratnya. Terkadang kasihnya itu pilih kasih. Terkadang seperti itu. Ada teman yang menjengkelkan. Ada keluarga yang sakit. Merepotkan saja. Terkadang kasihnya pilih-pilih, Bapak Ibu. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Terkadang saya juga masih pilih-pilih. Terkadang kasih itu harus disertai dengan imbalan. Ujung-ujungnya ada sesuatu yang diharapkan. Ya, cari muka dan lain sebagainya. Di dalam dunia kerja, hal ini terkadang kita temui rekan-rekan kita atau bahkan terkadang kita secara tidak sadar melakukan hal yang sama. Terkadang kasih kita yang tulus, yang benar-benar keluar dari hati itu lemah karena merasa apa? Oh, kalau saya benar-benar mau mengasihi orang, rugi dong, rugi, capek dong, uang kosong, dompet kosong, nggak ada.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua tadi kita mendengar bahwa Yesuslah imam agung. Tidak ada yang menggantikan. Kami imam-imam ikut serta, ya, bukan benar-benar imam nih, tapi kami ikut ambil bagian di dalam imamatnya Kristus. Karena apa? Ada ndak imam yang benar-benar tidak berdosa yang bisa menyambungkan kepada Allah? Kami juga orang yang rapuh, kami juga orang yang berdosa. Tetapi Yesus ini luar biasa, karena Yesus tidak berdosa, bahkan berkorban bagi orang lain untuk keselamatannya. Maka dari itu Bapak Ibu, Yesus punya cinta yang sempurna, cinta yang sabar, cinta yang mau mengampuni, cinta yang dalam hal ini punya rasa pengorbanan, cinta yang sungguh mau memperhatikan, mau memberi pengertian kepada sesama. Cinta-cinta ini mungkin remeh-temeh, mungkin tidak ada artinya, tetapi kalau dilakukan sungguh luar biasa buahnya. Dan maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, dalam misa hari ini, mari kita mohon kepada Tuhan supaya cinta kasih yang ada dalam diri kita itu dikobarkan. Cinta kasih itu tidak nunggu besok, tahun depan, tidak. Ayo buat di tempat parkir nanti. Buatlah kasih kepada sesama. Ayo kita sapa saudara-saudari kita. Kalau misalkan ada sesuatu yang membutuhkan diri kita, ayo mari kita bantu. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang dimulai dari hal-hal yang kecil yang gak kelihatan, tetapi nanti buahnya sungguh luar biasa. Dan saya kira moto panggilan saya yang saya angkat itu dari Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita nggak akan pernah kekurangan kalau mengasihi orang. Allah punya rencana dan Allah bekerja, Allah menyempurnakan dan Allah selalu menambahkan. Dan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Setelah kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Allah. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Yesus duduk di sisi Bapanya, di mana Ia selamanya menjadi pengantara kita. Maka marilah kita berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, tabahkanlah hati umat-Nya yang sedang dianiaya, agar bertahan dalam penderitaan dan tetap percaya akan sabda-Mu. Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin terpengaruh oleh hukum cinta kasih-Mu, berkat kesaksian hidup umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, ya Bapa, bimbinglah mereka yang tak melihat jalan keluar dari kemalangannya, agar dapat bertemu dengan seseorang yang memberikan cahaya kepadanya dan mengajar dia bahwa Engkaulah Bapa sekalian orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya
bagi orang tua dan keluarga imam baru. Ya Bapa, anugerahilah berkat dan rahmat bagi orang tua dan seluruh anggota keluarga imam baru. Berilah kesehatan yang baik kepada mereka. Bantulah mereka dalam setiap pekerjaan dan kegiatan, serta tuntunlah hidup keluarga mereka. Berilah pula rahmat kedamaian, sehingga mereka dapat menikmati buah panggilan imamat dengan hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Bagi keluarga, sahabat, rekan dan kenalan yang dengan caranya masing-masing selalu mendukung panggilan imam baru. Ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi hidup dan pekerjaan mereka, serta bimbinglah mereka sehingga senantiasa menghayati dan mengamalkan hidup sebagai murid Kristus. Marilah kita mohon. Bagi anggota keluarga para leluhur, kerabat, dan sahabat imam baru yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, terimalah ke dalam kebahagiaan surga seluruh anggota keluarga, para leluhur, sahabat, rekan dan kenalan yang telah meninggal dunia. Dalam pembaptisan, mereka telah menerima hidup kekal. Semoga Engkau memperkenankan mereka bergabung dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Bagi Romo Felix Mahendra SPD, ya Bapa, berkenanlah menganugerahkan rahmat dan kekuatan bagi Romo Felix Mahendra agar ia sanggup menghayati hidup imamatnya dan setia dalam karya untuk mendatangkan kebaikan-Mu bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing, ya Bapa, semoga teladan dan kekuatan Yesus Putra-Mu selalu mendorong kami dalam hidup dan karya kami. Marilah kita mohon. Doa pembangunan Gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus Tuke. Mari kita doakan bersama-sama. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami kagumi para pendahulu kami yang telah menanamkan iman di hati kami. Semangat iman para leluhur telah menumbuhkan dan memerluas kerajaan cinta kasih-Mu. Kini kami rindu akan Dikau, rindu akan tempat yang memadai untuk hormat dan sembah bagi-Mu. Kami mohon restu dan rahmat-Mu, agar rindu kami ini selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh umat, segenap panitia, dan semua yang berhati baik bagi kemuliaan-Mu di sini. Semoga dengan senang hati kami mewujudkan kerinduan ini, sehingga kami boleh membangun Bethlehem Bali ini menjadi baru, bukan hanya dalam gedung, melainkan dalam semangat kasih akan Dikau dan sesama. Bunda Maria, Ibu kami, doakanlah kami. Allah Bapa, kami juga mengucap syukur atas ulang tahun anak Martin Lucio da Costa dan bagi istri Mama tercinta, serta bagi adik Nikolau Bramantoro G.E. Kami juga mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria, serta memohon berkat dan perlindungan bagi seseorang yang meminta kepadamu. Mohon keselamatan kekal bagi Bapak Yosep Kampur, Yohanes Kampur, Freddy Tegor, Victor Wajor, Ibu Nela Mumu, Ibu Juliana Benot, Ibu Tresia Numur, Bapak Sarkaris Sahat, Ibu Magdalena Gambul, Ibu Martina Lilut, Bapak Nikolaus Ngatal. Mama Helena Loa, Mama Maria Pare,
Mama Martina Bena, Mama Palina Mango, Mama Laurencia Badi, Bapak Robertus Rago, anak Yohanes Rera, beserta segenap anggota keluarga besar yang sudah dipanggil Tuhan. Serta Opa Immanuel Manu, Opa Alfonsius Taik, Opa Aloysius Tafuen, Opa Jupiter Tasoy, Oma Saturina Buisatu, Oma Maria Subani, Oma Elizabeth Bano, Bapak Agustinus Leu, Ibu Aquina Balok, Kakak Antonius Nunes, Adik Alexio Nunes, serta bagi Andreas Arie Gunawan. Semoga arwah-arwah diterima di dalam kerahiman ilahi. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, karena didorong oleh sabdamu, kami tetap memihak pada Yesus Putramu, mau mengabdi Engkau dengan segenap hati dan melayani sesama seperti diri sendiri. Sudilah menerima niat kami ini dan mengabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur kami semakin menyerupai Yesus Putra-Mu, yang telah mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, serta menjadi cahaya kehidupan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabda-Mu, dengan sabda-Mu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan sehati sesuara bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sylvester San, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, antarlah kami sekalian memasuki kerajaan-Mu, di mana orang saling menaruh cinta kasih, serta merasa aman dan sentosa juga terjamin. Karena Engkau telah mendahului menaruh cinta kasih kepada kami, sebelum kami berseru kepadamu, dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Pengumuman Paroki Tuke, Minggu 3 November 2024. 1. Misa Sabtu, Minggu 9-10 November 2024 adalah Minggu biasa ke-32. Misa diadakan 3 kali menggunakan bahasa Indonesia. Waktu dan petugas sesuai jadwal. 2. Baptis bayi, Minggu 10 November 2024 setelah misa ketiga ada baptisan bayi. Bapak Ibu yang akan membaptiskan bayinya mohon segera mendaftar. Formulir bisa diambil di lingkungan atau di sekretariat. 3. Acara setelah misa ketiga atau misa perdana. Setelah misa ketiga atau misa perdana Romo Felix SVD, para undangan dari perwakilan umat, lingkungan, kelompok kategorial, lembaga, komunitas, dan undangan lainnya mohon untuk menghadiri acara ramah tamah di Gedung Serbaguna sebagai wujud syukur dan dukungan terhadap Romo baru. 4. Ucapan terima kasih dan selamat datang. Para Romo, Dewan, dan seluruh umat Paroki Tuke mengucapkan limpah terima kasih kepada Suster Emfone OSF atas pelayanan, keterlibatan, dan dukungan Suster terhadap kegiatan-kegiatan di Paroki Tuke. Selamat melayani di tempat yang baru di Tanjung Priok Kuskupan Agung Jakarta. Semoga Allah Tritunggal senantiasa menganugerahkan segala rahmat yang Suster butuhkan dalam pelayanan yang baru. Para Romo, Dewan, dan seluruh umat Paroki Tuke juga mengucapkan selamat datang kepada Suster M. Kanesia OSF di wilayah Paroki Tuke dan selamat bertugas di Biara OSF Tuke sebagai Minister Komunitas Suster OSF Tuke. 5. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Tegal Jaya membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca di papan pengumuman. 6. Pemasukan keuangan. Total pemasukan dari kolekte, donasi, dan parkir sebesar Rp7.766.000. Total pemasukan untuk pembangunan via CU Simon Boys, Romo Paroki, dan Bank sebesar Rp556.336.700. Di depan gereja telah disediakan amplop sumbangan kasih pembangunan gereja yang bisa diambil sebelum atau setelah misa. Amplop bisa diisi langsung dan dimasukkan pada waktu kolekte pertama atau kedua, atau bisa dibawa pulang untuk dibawa kembali minggu berikutnya. Demikian untuk menjadi maklum buat kita semua. Para Romo dan Dewan mengucapkan terima kasih atas partisipasi, persembahan, dan donasinya. Semoga Allah Tritunggal melimpahkan berkat atas keluarga dan usahanya. 7. Pengumuman perkawinan. Diumumkan untuk kedua kalinya, calon pasangan Agustinus Wahyu Suniase, putra Bapak Iwayan Nathanael Suniase, dan Ibu Paula Ninyoman Swiritaningsih asal lingkungan Benediktus Tuke, dengan Gusti Ayu Made Widya Pratnyani, putri Bapak I Gusti Putu Putrayase, dan Ibu I Gusti Ayu Ketut Wiryani asal Tabanan. Rencana pemberkatan perkawinan pada hari Selasa 12 November 2024
pukul 15.00. Calon pasangan Patrisius Jemarut, putra Bapak Benyamin Tarus dan Ibu Erna Ruth dengan Maria Rovina Torar, putri Bapak Laurentius Sebastianus Torar dan Ibu Cornelia Kabelen. Keduanya asal lingkungan Dominikus. Rencana pemberkatan perkawinan hari Jumat 15 November 2024 pukul 9.00. Bapak Ibu yang mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan ini wajib memberitahukan pastor paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam imam, sebelum perayaan misa berakhir, marilah kita mendengarkan sambutan-sambutan berikut. Yang pertama kita akan dengarkan bersama sambutan pastor paroki yang dilanjutkan dengan sambutan imam baru. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Yang saya hormati para romo imam baru, dan di sini juga hadir wajah-wajah tidak asing untuk kita. Sini yang paling terkenal di pojok kiri saya itu adalah Romo Agus Hutrin. Jadi beliau silahkan berdiri. Ya. Jadi saya kira wajah dan jejak-jejaknya juga masih banyak tertinggal di Tuke ini. Jadi beliau sekarang ada di Surabaya, ya, sebagai pastor paroki di situ bersama dengan Romo Fransidok. Dan yang berikutnya itu ada Romo Nyoman Suwarme. Jadi silahkan Romo Nyoman. Jadi badannya kurang meyakinkan, tapi beliau ini adalah seorang misionaris andal. Jadi masuk Provinsi Timor, daerah misinya ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di kota atau desa? Di Kampung Unaha, ya. Jadi di situ ada banyak orang-orang Bali, khususnya juga sebagian besar itu adalah orang-orang Palasari. Jadi beliau di situ untuk mendampingi komunitas umat paroki yang ada di Unaha. Jadi besok beliau akan terbang langsung juga ke Unaha lewat Kendari. Jadi terima kasih Romo Nyoman. Saya kira ini adalah ownernya, Romo Made Johan, ya. Jadi pemilik sah dari paroki ini silakan berdiri. Jadi kita memang sengaja undang, ya, beliau. Jadi terima kasih Romo Made yang datang juga jauh-jauh dari Buleleng. Jadi bisa ikut hadir memeriahkan. Dan pada kesempatan ini tentu kita banyak sekali mengucap syukur dan terima kasih, ya, terutama atas rahmat panggilan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi saya kira tidak sia-sia paroki kita sebagai Bethlehemnya Bali terus melahirkan, ya, putra-putra yang terbaik khususnya untuk dipersembahkan sebagai imam. Jadi maka dari itu pada kesempatan ini kita mensyukuri rahmat panggilan Tuhan yang boleh kita rayakan pada kesempatan ini. Tentu perayaan kita pada hari ini juga adalah merupakan perayaan panggilan, sehingga mengingatkan kita sekalian akan panggilan kita, dan secara khusus juga, ya, dua saudara kita imam baru ini adalah putra-putra terbaik dan sangat ganteng juga, ya. Artinya ya kalahlah dari kami berdua, ya. Jadi kalah dalam hal usia, kalah dalam hal rambut, ya. Jadi kami cukup berbangga. Jadi ternyata gereja kita ini masih berkelanjutan. Jadi dalam diri para imam dan sekaligus juga menjadi kader-kader gereja kita. Jadi saya kira hadirnya para imam, ya, itu juga menambah semangat untuk kita sekalian, dan kita juga terus berdoa untuk panggilan-panggilan yang kiranya juga semakin diperbanyak. Jadi terima kasih bahwa perayaan kita pada hari ini juga sudah dipersiapkan dengan sangat bagus, dan terima kasih secara khusus, ya, kornya di bawah Pak Gusti Ngurah Kumara. Jadi luar biasa. Jadi saya kira pilihan-pilihan lagunya juga adalah pilihan lagu panggilan dan juga syarat dengan pesan-pesan
Jadi mudah-mudahan ya pesan-pesan itu menyadarkan kami para imam ya akan penyertaan Tuhan, akan dukungan dari umat dan juga akan tugas perutusan. Jadi dimanapun kami berada. Demikian juga pada kesempatan ini kami mengucapkan 5 terima kasih terutama kepada kedua orang tua. Jadi saya kira patut berdiri Bapak dan Ibu Budi. Nah, jadi inilah beliau ini berasal dari paroki, berasal dari lingkungan Maria Fatima yang supporternya itu sangat luar biasa. Jadi mereka ikut mengiringi. Jadi inilah bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Jadi dari warga lingkungan dan nanti juga secara khusus mereka juga tidak mau ketinggalan dengan paroki. Jadi mereka nanti di lingkungan juga akan mensyukuri perayaan imam baru ini nanti pada tanggal 5. Demikian juga pada kesempatan ini Mama dan Bapak dari Romo Ino. Jadi silakan Bapak dan Ibu Jeffrey ya bersama adiknya. Tadi juga saya lupa ada adiknya ya. Jadi terima kasih Pak Jeffrey. Saya kira dia ini adalah orang NTT tetapi darahnya itu adalah darah Bali karena dia itu adalah orang Tabanan. Jadi bahasa Balinya juga sudah seperti cair juga ya. Jadi terima kasih Pak Jeffrey ya. Dan terima kasih juga untuk segenap perayaan liturgi kita. Jadi saya yakin bahwa semuanya ini sudah dipersiapkan dengan sangat bagus, kur dan juga anak-anak sekalian. Jadi sehingga dengan demikian kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tenaga, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran. Jadi saya kira itulah yang sudah kita lakukan pada hari ini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk kebahagiaan dan kegembiraan kita bersama pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga ya secara khusus ya mohon 2 suster ini karena tadi nama mereka disebut Suster Ivon, bukan Ivone, Ivon ya. Bersama dengan Suster Kanisia. Jadi ini adalah juga bukan orang asing lagi. Jadi Suster Ivon ini akan pergi meninggalkan kita dan selamat datang untuk Suster Kanisia yang nanti akan bersama-sama juga hidup berparoki di paroki kita tercinta ini. Kemudian juga himbauan ya tentu saya mengharapkan setelah perayaan Ekaristi Suci ini mari kita melengkapi syukur dan terima kasih kita. Jadi panitia sudah mempersiapkan sedemikian, mari kita hargai. Jadi kita hadir di dalam perayaan kecuali yang mempunyai alasan berat ya. Jadi tidak bisa menghadiri ya, boleh tidak hadir. Tetapi saya mengharapkan semua ya yang sudah tercantum dan tertera namanya yang sudah ikut di mewakili umat untuk bisa bergembira bersama karena ini juga merupakan perayaan syukur atas panggilan. Maka dari itu kita juga libatkan anak-anak muda kita, para remaja, anak-anak kami, supaya dengan demikian roh dan semangat panggilan itu tetap menyala ya di tengah-tengah umat. Dan terakhir ya tentu tidak luput dari segala kekurangan dari seluruh perayaan kita dan terima kasih juga untuk segala persembahan-persembahan ya baik yang kelihatan secara sembunyi-sembunyi memberikan dukungan atas semua ya perayaan kita dan termasuk bunga yang indah yang luar biasa ini. Jadi ini juga adalah persembahan dari seorang umat dari Denpasar dan secara khusus juga intensinya tentu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Jadi terima kasih untuk segala dukungan. Jadi begitu banyak berkat yang boleh kita terima ya termasuk juga upaya kita untuk terus menyatukan hati kita. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam membangun gereja. Jadi ada rasa optimis, ada rasa gembira ya. Kita melihat mendengar tadi sumbangan-sumbangan yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan semuanya ini akhirnya mempersatukan kita sebagai umat sehingga dengan demikian apa yang menjadi impian kita di Tanah Tuke ini bisa kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk segalanya dan mohon maaf bila mungkin tegur sapa atau ada hal yang kurang tersapa ya anak misdinar lektor ya, semuanya yang gamelan apalah semuanya itu terima kasih banyak termasuk juga keamanan. Jadi semuanya prodiakon juga ya nanti marah nggak disebut ya.
Jadi terima kasih Bapak-Bapak Prodiakon yang juga dengan sukacita bergembira di dalam perayaan Ekaristi Suci ini. Jadi saya kira itu saja, nanti kalau kelamaan saya kena prit nanti ya. Jadi berikutnya saya persilahkan Romo baru kita, Romo Felix, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Sekian, terima kasih. Jalan-jalan ke negara Kenya. Jangan lupa pulang ke Indonesia. Shalom, selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat dan bahagia. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus karena penyertaannya yang luar biasa yang boleh kami alami, saya dan Ino alami sepanjang perjalanan panggilan kami di formasi dasar sampai pada kami ditabiskan. Juga nanti setelah hari-hari berikutnya. Kami juga berterima kasih karena kami punya orang tua yang hebat yang membesarkan kami luar biasa. Juga kami berterima kasih untuk SVD yang mengizinkan kami menjalankan formasi kami mulai dari seminari tinggi sampai saat ini dan akan berjalan terus. Juga nggak lupa saya berterima kasih untuk seminari menengah Roh Kudus Tuke yang luar biasa, juga guru-guru Thomas Aquino dari SMP dan dari SMA. Inilah produk-produk Anda, gitu ya. Ini produk-produk Anda, kualitas ekspor ada. Karena Romo Ino akan pergi ke Paraguay. Saya jaga rumah. Berikut kami juga berterima kasih untuk pastor paroki, para pastor paroki, dan pastor rekan yang mendukung kami, mulai dari dulu zamannya Romo Martin saya pindah ke sini, lalu Romo, siapa lagi ya? Ya, Romo Nyoman Widastra yang senantiasa mendukung kami, mendoakan kami. Juga untuk hari ini kami boleh diperkenankan untuk menggunakan tempat ibadah ini untuk merayakan misa perdana. Kami juga berterima kasih untuk DPP, Ketua Panitia dan semua panitia yang terlibat yang luar biasa membuat kami itu sungguh merasa inilah misa perdana yang sangat megah, yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan boleh untuk panitia. Juga kami berterima kasih untuk para petugas liturgi, mulai yang paling dekat dengan altar sini, ya ada gamelan ya, gamelan, lalu lektor, pemazmur, bapak-bapak prodiakon, misdinar, dan semua petugas tata tertib juga keamanan sampai yang di ujung sana. Terima kasih banyak. Lalu kami juga berterima kasih untuk para donatur yang tadi dikatakan kerjanya sembunyi, tetapi yang kita rasakan itu sungguh luar biasa besar. Dan bisa kita lihat juga di depan ini luar biasa, kuning-kuning, ya, tapi bukan yang bau, kuning-kuning yang harum. Terima kasih banyak. Juga kepada seluruh umat paroki Tuke yang sejak kami SMP itu mungkin Bapak Ibu tidak kenal kami, mukanya beda pasti. Karena dulu kami kecil, kurus, hitam, gak ada bentuk. Terima kasih banyak atas segala sapaan, atas segala doa. Kami dulu biasanya kur di depan sini, ya kecil-kecil, suaranya masih sopran semua. Terima kasih banyak doanya juga dukungannya, terutama untuk tabisan kami semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan pada akhirnya saya juga berterima kasih kepada semua orang yang saya tidak tahu siapa mereka, tetapi kebaikannya boleh kami rasakan, kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih mungkin kurang familiar dengan muka saya ini. Kok bisa orang seperti ini ada di paroki Tuke? Jadi tadi mama saya pagi menitipkan pesan, coba dikasih tahu sejarahnya seperti apa. Gitu. Jadi tahun 96 ya Bu ya, 96 Bapak Ibu saya mengadu nasib ke Bali. Bapak saya orang Jogja, ibu saya orang Solo, ketemu di Klaten di tengah-tengah. Mereka satu ketika ngobrol, ayo Pak kita cari suatu tempat yang
indah, tempat yang harmonis. Ini saya ngarang ya. Ya, jadi mencari penghasilan yang baik. Dan akhirnya mereka datang ke Rumah Kalwat Tegal Jaya. Di situ mereka tahun 96 mulai tinggal di sana. Dan saya ketika waktu itu nggak tahu bagaimana ceritanya, saya dilahirkan di Tangep. Tahun 97, 27 Mei 97. Saya lahir di situ, saya dibaptis oleh Romo Guido Fahik di Kapel Tegal Jaya. Dan umur 1 bulan, mama saya mendapat SK untuk bertugas di Kelungkung waktu itu, di TK Swastiastu. Mama saya jadi kepala sekolah di sana. Setelah singkatnya beberapa waktu yang berjalan, saya masuk seminar itu ke tahun 2009. Maka beberapa saya kenal umat dan juga teman-teman yang hadir. Lalu tahun 2015 mama saya kembali lagi ke tempat ini dan bergabung di Maria Fatima. Jadi itulah perjalanan singkat kami. Jadi kami tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul, tidak, tapi ada sejarahnya. Dan saya merasa sungguh luar biasa, saya ini dididik oleh umat Tuke sendiri sebenarnya. Boleh beri tepuk tangan untuk umat Tuke. Karena atas kebaikan Bapak Ibu sekalian, saya menjadi imam, saya boleh berdiri di tempat ini dan saya bangga atas semuanya. Tentunya saya juga mohon maaf apabila ada tingkah laku, ada perkataan, dan ada segala sesuatu yang kurang dari saya mohon maaf, dan kami mohon doanya, karena kami ini baru masuk di pintu gerbang. Perjalanannya masih jauh, kami masih mau meneladani Romo Guido Fahik yang sampai hari ini, kalau ada permintaan telepon, beliau berangkat meskipun jalannya pincang-pincang. Semoga kami boleh awet, boleh setia, dan boleh melayani dengan rendah hati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Rasanya kurang lengkap kalau Romo Ino di belakang saya ini, saya kira juga perlu ya menampilkan wajah. Silakan Romo Ino, perkenalkan sedikit ya. Baik, rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Romo Ino. Saya berasal dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Saya satu angkatan dengan Romo Felix, dari seminari Tuke sama-sama hingga seminari tinggi, dan akhirnya mentabiskan menjadi imam kemarin di Nusa Dua bersama-sama juga. Kami, saya dan Pater Felix mengucapkan juga sekali lagi limpah terima kasih kepada umat sekalian, kepada pastor paroki, dan juga kepada para donatur yang dengan caranya masing-masing telah membantu, mendukung, mendoakan kami semua hingga pada hari ini. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kita telah mendengarkan sambutan dari sambutan pastor paroki dan juga sambutan imam baru. Untuk itu sekali lagi kami mengundang seperti yang telah disampaikan pada pengumuman, setelah perayaan misa selesai, kami mengundang kepada para imam, prodiakon, adik-adik misdinar, keluarga, anggota KOR, sekegong, para tamu undangan untuk dapat menghadiri acara ramah tamah di Gedung Serbaguna setelah perayaan misa ini selesai. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi akan segera berakhir. Mari kita semua berdiri untuk menerima berkat dan perutusan Allah. Tuhan bersamamu Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Come on.
sesi foto pertama kepada para misdinar dan prodiakon untuk dapat foto bersama dengan para imam. Akhirnya